Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita semua masih diberi umur yang merupakan modal utama dalam menjalankan amanah Allah sebagai hambanya kita beribadah. Dan modalnya adalah umur, juga kesehatan. Kita yang oleh Allah masih diberi kesehatan, alhamdulillah, kita harus mensyukurinya dengan sungguh-sungguh. Karena Nabi mengatakan, nikmatani magbunun fiha katsirum minan nas. Ada dua macam nikmat yang seringkali dilupakan manusia. As-sihhat wal faragh, sehat dan umur, kesempatan. Sabda Rasul, dua nikmat itu paling sering dilupakan manusia. Bagi Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang oleh Allah sedang disayangi dengan sakit, maka bersabarlah. Seluruh rasa sakit yang kita rasakan, kalau kita sabar menjalaninya, itu akan menjadi pelebur bagi dosa dan kesalahan kita. Jangankan sakit yang berat, tertusuk duri saja, kata Rasul. Kalau kamu menerima, kamu menganggap itu bagian dari cinta Allah, itu akan menjadi pelebur dosa. Apalagi sakit-sakit yang dikategorikan berat. Nah, bagi sahabat-sahabat yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga sakitnya itu menjadi sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat-sahabat yang sedang diberi amanah kesehatan, yuk kita berjuang agar amanah ini kita pertahankan, kita isi dengan amalan-amalan terbaik. Hari ini Rabu 5 Agustus atau bertepatan dengan 16 Dzulhijjah. 16 Dzulhijjah. Nah, bagi saudara-saudara kita yang berhaji ya, tahun lalu Bapak Ibu yang berhaji itu yang belum ke Madinah sudah mulai menuju ke Madinah. Dan Anda yang gelombang 1 yang waktu masuk itu ke Madinah, pulangnya dari Mekah, itu sudah siap-siap untuk pulang ke Indonesia. Ini nostalgia bagi Bapak Ibu yang oleh Allah pernah dipanggil untuk menjadi tamunya. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga amanah kemabruran. Nah, sekalian saya informasikan bagi Bapak Ibu yang pernah ikut haji dan umroh dengan percikan iman, kami selalu menjaga silaturahmi dan pembinaan. Karena sekarang ini kita sedang mengalami musibah pandemi, maka saya ingatkan, dan itu informasi sudah disebar kepada para alumni, untuk Sabtu depan ya, pembinaan alumni untuk haji reguler untuk Sabtu depan ya. Kemudian Sabtu depannya lagi, kalau tidak salah tanggal 15, itu untuk alumni haji khusus. Sabtu depannya lagi tanggal 22 itu untuk alumni umroh. Zoom kita terbatas sekitar 500 orang ya. Makanya dimohon untuk mendaftarkan diri. Jadi mendaftarkan diri itu bukan karena ada biaya atau apa, bukan ya. Karena itu free, bagian dari komitmen kita untuk melakukan pembinaan kepada para alumni. Nah, itu supaya kita bisa mengukur apakah ruangan kita sudah penuh atau belum ya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya sudah penuh, ya tentu kita akan pikirkan solusinya.
apakah ada jam lainnya, begitu. Jadi dimohon pada rekan-rekan alumni, apakah itu haji reguler, haji khusus, atau umroh, coba Anda lihat di Instagram saya, bagaimana cara Anda mendaftarkan diri. Anda cuma mengisi saja, ya, kelihatan nanti angkatan berapa, dan lain sebagainya lah. Sangat-sangat simpel sekali. Nah, nanti ketika pembinaan tentu saja kan di rumah masing-masing, ya ajaklah anak, ajaklah mantu untuk ikut juga gitu. Toh itu akan masuk lewat HP, lewat laptop, bahkan bisa dipindahkan ke monitor televisi yang besar juga bisa, ya. Nah, itu akan dilaksanakan di bulan Agustus ini dengan 3 pengelompokan. Untuk haji reguler tanggal Sabtu ini, ya, Sabtu ini. Untuk haji khusus Sabtu berikutnya tanggal 15. Untuk alumni umroh Sabtu berikutnya tanggal 22 Agustus. Ini kita lakukan supaya kita bisa menjaga kemabruran haji. Kemabruran haji itu perlu dijaga, perlu dirawat, ya, perlu di-maintain, jangan dibiarkan begitu saja. Sayang, Anda sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi tamunya, tapi kemudian disia-siakan. Makanya tidak sedikit orang yang sudah berhaji, nah, apa kelakuannya nggak rubah ya gitu, sama aja bahkan lebih parah. Nah, itu kan karena kurang pembinaan. Dan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Nah, ini kita upayakan. Karena itu alhamdulillah untuk percikan iman kemarin sebelum haji keluar SK dari Kementerian Agama untuk pembinaan haji. Kita mendapatkan akreditasi A, ya. Jadi alhamdulillah percikan iman itu kan sekarang di-update akreditasi, ya. Alhamdulillah akreditasi kita A dengan nilai di atas 90. Alhamdulillah. Yaitu upaya semua dari jamaah, juga dari kita berjuang bagaimana lembaga percikan iman itu membina para jamaahnya sehingga kita juga diberi nilai yang alhamdulillah sangat membahagiakan. Akreditasi dari Kementerian Agama kita dapat A, dan A-nya itu nilainya di atas 90, ya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita akan bahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya, baik lewat Instagram ataupun lewat email, dan juga channel-channel lainnya, apakah itu YouTube ataupun fanpage, ya. Assalamualaikum Pak Aam, semoga Pak Aam selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin ya rabbal alamin. Pak Aam, apakah jam 3:30 bisa dikatakan sepertiga malam untuk sholat tahajud? Mohon penjelasan. 3:30 ya. Tentu saja 3:30 itu Anda masih bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena yang namanya tahajud itu waktunya dari mulai ba'da isya, Anda udah sholat isya, sampai dengan adzan subuh, ya. Nah, kalau Anda sholatnya tidak diawali tidur, ini namanya qiyamul lail. Anda itu karena mengerjakan tugas, pekerjaan, ya, terus ada di depan laptop. Anda lihat, jam 1 nih, Anda sholat 11 rakaat. Boleh dengan 4, 4, 3, boleh dengan 2, 2, 2, 2, baru 3. Dan Anda belum tidur. Itu namanya qiyamul lail, atau bahasa Indonesianya sholat malam. Tapi kalau diawali tidur dulu, nah, sholatnya itu juga 11 rakaat, 4, 4, 3.
Atau boleh 2, 2, 2, 2, ya, baru 3. Anda awali tidur dulu. Habis sholat isya Anda tidur. Bangunlah 3:30. Maka itu juga bisa disebut sebagai sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara sebagian malam, jadi bukan berarti full Anda begadang. Di antara sebagian, wa minal lail, di antara sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan laka. Tahajudlah kamu sebagai sholat sunnah tambahan untukmu. Asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga dengan begitu Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada kamu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda bertanya jam 3:30, apakah itu bisa tahajud? Bisa. Apakah itu disebut sepertiga akhir malam? Ya bisa, ya kan? Kan ada awal malam, ada pertengahan malam, ada sepertiga akhir. Sepertiga akhir itu maksudnya bagian tahajud yang paling ujung. Jam 3 sampai Anda sholat subuh, menjelang adzan subuh, itu sepertiga akhir. Ya, kalau pertengahan, ya jam 1 sampai jam 3 itu pertengahan malam. Begitu. Jadi kalau bangun 3:30 Anda tahajud, masih ada waktu 3:30. Sekarang kan subuh sekitar 4:30 lewat, ya. Berarti 3:30 sampai 4:30 itu waktu di mana Anda masih bisa melakukan sholat tahajud. Dan Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Jadi kalau kita sudah tahajud, di waktu sahur, di waktu mendekati subuh, kita banyak beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Disunnahkan begitu kita selesai sholat tahajud, menjelang masuk subuh, kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun untuk diri kita. Doa Rabbana zalamna anfusana, doa astagfirullahaladzim. Termasuk di dalamnya kita mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Jangan lupa kita jadi apa karena banyak tangan yang mensupport kita. Maka kita pun tidak boleh lupa untuk mendoakan orang-orang itu. Ya. Tak terbayang berapa ratus guru yang sudah mengajari saya ilmu. Ya tentu saya sangat-sangat wajar dan harus tiap punya kesempatan saya mendoakan guru-guru saya. Dari mulai yang mengajarkan angka, huruf, ya, guru SD yang mengajarkan hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi sebenarnya itu bukan sederhana. Kita doakan guru-guru kita dari mulai TK, playgroup, SD, SMP, SMA, kuliah. Kita doakan semuanya. Kenapa? Karena kita jadi apa, yakin ada saham orang lain. Apalagi mendoakan orang tua, itu udah jelas, ya. Nah, wabil ashar. Jadi kalau Anda sedang tahajud, afdol wabil ashar di waktu sahur. Waktu sahur kapan? Waktu mendekati adzan subuh. Yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah, baik memohonkan ampun untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, dan untuk siapapun yang berjasa dalam kehidupan dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih lagi, saudara-saudara, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kalau hati kita merasa hampa, keimanan menurun, ibadah juga kadang merasa nggak semangat? Apakah itu karena akibat banyak dosa? Harus gimana Ustaz agar saya tetap istiqomah? Ya, begini, ya, yang namanya iman itu kan seperti tanaman. Coba Anda lihat di surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin.
Tidakkah kau perhatikan, iman yang kokoh itu seperti pohon. Jadi yang namanya iman itu seperti tanaman. Nah, kalau bicara tanaman, ada saat tanaman ini kena hama. Ada saat tanaman ini kurang disiram. Ada saat tanaman ini perlu pupuk. Ya nggak bisa iman Anda stabil terus tanpa dipupuk, tanpa disiram, tanpa dikendalikan hama. Jadi kalau iman Anda merasa paham, sekarang saya kok ibadah asa gersang, ya kan gitu. Terus asa nggak khusyuk, asa kosong, itu kenapa ya? Kalau boleh saya analisa, itu kurang perawatan. Cobalah, makanya kan saya suka bilang, yuk teman-teman, di tengah pandemi ini kan masjid-masjid ditutup. Maksud saya pengajian kan belum leluasa. Asli jujur saya misalnya belum berani menyanggupi pengajian yang bersifat umum gitu loh. Karena saya khawatir itu menjadi klaster baru. Khawatir ya. Nah, tapi apakah dengan tidak adanya pengajian di masjid-masjid itu, di majelis taklim sekarang vakum? Ya. Apakah Anda kemudian juga ikut vakum? Nah, makanya saya sejak awal terjadi pandemi, 1 bulan tentu saja saya juga merenung ini bagaimana nih. Nah, akhirnya kita punya inisiatif, kita gunakan teknologi. Itu sebabnya kan tiap pekan kita ada yang namanya Al-Hikmah Online Series. Al-Hikmah Online Series. Kenapa disebut series? Karena serinya tiap minggu beda-beda. Untuk minggu ini kita bicara, aku ingin bicara kepadamu. Aku ingin berbicara kepadamu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kenapa sih saya mengadakan hal ini? Itu supaya tidak terjadi apa yang Anda alami. Hati jadi gersang, kosong. Kenapa? Ya berbulan-bulan Anda tidak datang ke majelis taklim. Itu mirip seperti tanaman nggak disiram, layu, mati nanti. Tidak diberi pupuk, tumbuh tetapi tidak subur, ya. Daunnya rontok, tidak berbuah. Kurang apa? Kurang pupuk. Udah gitu ada hamanya, tidak dikendalikan itu hamanya. Taklim itu, saudara-saudara, ya. Taklim itu salah satu cara untuk memupuk. Makanya di surat Ibrahim tadi dikatakan asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakarun. Demikianlah Allah buat perumpamaan. Jadi Allah buat perumpamaan iman itu seperti pohon. Maksudnya coba kamu rawat pohonmu itu, siram, pupuk, kendalikan hamanya. Nah, jadi kalau Anda nanya, kenapa ya Pak Aam? Menurut saya, karena kurang perawatan. Sok, Anda ikuti kajian-kajian, ya, apakah itu lewat radio, lewat TV, lewat internet. Nah, itu namanya tabligh. Nah, kalau tabligh itu, ya seperti sekarang, ya tabligh lah. Anda dengar lewat begitu saja. Tapi Anda perlu taklim. Kalau taklim itu belajar lebih serius. Nah, apa bedanya saya pada pagi ini dengan materi Al-Hikmah? Beda. Kalau Al-Hikmah itu taklim. Saya tunjukkan ayatnya, kita bareng-bareng buka ayatnya, kita baca sama-sama, ya. Lalu kita ada dialog interaktif, pengalaman Anda bagaimana, itu namanya taklim. Nah, makanya Majelis Taklim Al-Hikmah hanya karena kita pakai teknologi online gitu. Nah, kalau sekarang saya tabligh, ya. Kenapa tabligh? Ya, kita kan tidak buka ayatnya bareng-bareng. Saya cuma ngomong aja dalam surat Ibrahim 24-25. Saya bacakan. Nah, kalau taklim itu kita buka ayatnya bareng-bareng. Kita analisa kata per kata sehingga kita bisa melihat sisi hikmah yang ada di situ. Jadi sebenarnya kalau Anda bertanya, kenapa ya Pak Aam? Coba evaluasi. Mungkin selama pandemi ini perawatan untuk
iman kita menurun, ya. Segala sesuatu juga butuh perawatan. Anda punya motor harus diservis, ya, diganti oli gitu. Mobil juga begitu. Nah, ibu-ibu wajah juga perlu dirawat, minimal tiap tidur itu dibersihkan, ya nggak? Segala sesuatu butuh dirawat, apalagi iman. Jadi kalau Anda nanya kenapa, ya, kalau menurut saya, ya coba Anda evaluasi, mungkin kurang dirawat itu, ya, kurang dirawat. Bagaimana caranya? Iya, caranya Anda coba ikuti majelis taklim yang taklim gitu loh, yang bukan hanya sekedar tablig. Saya bilang ini tablig nih kalau yang kayak begini. Taklim itu lebih fokus, ya. Coba sisihkan, apa sih susahnya dalam seminggu Anda nyisihkan waktu 1,5 jam, 2 jam, apa sih susahnya? Dari 7 hari, ya. Dari 7 hari ada taklim sekali aja, ya. Kalau tablig bisa tiap hari, di TV ada, di radio ada, itu tablig. Kalau tablig itu kan Anda bisa sambil tiduran, Anda bisa sambil masak, Anda itu tablig, ya. Masuk telinga kanan, kadang lupa lagi, keluar telinga kiri. Nah, kalau taklim itu lebih kepada pengajaran gitu, lebih pada keilmuan. Karena walau bagaimanapun orang itu berubah harus atas dasar pengetahuan, ya. Itu sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW bukan ayat sholat. Jangan salah, bukan ayat saum, tapi ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, pelajari dengan nama Tuhanmu. Lalu di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, pelajari, annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Surat Muhammad ayat 19. Pelajari oleh kamu la ilaha illallah. Kalau kamu banyak mempelajari taklim, ya, menelaah gitu secara serius, maka wastaghfir lidzanbika, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Nah, nanti kita akan punya sebuah kesadaran untuk minta ampun, beristighfar, mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mana mulainya? Dari fa'lam, dari pelajari gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pak, sholat duhur plus asar terus jamaah di masjid, makmum sesudah baca, apa harus baca surat rakaat ke-1 dan ke-2? Apa ini? Sholat duhur dan asar terus jamaah di masjid, makmum sesudah baca Fatihah apa harus baca surat di rakaat 1 dan 2? Oh iya. Jadi gini, kalau Anda sholat duhur dan asar di masjid, ya, sunnah di rakaat 1, rakaat 2 itu baca surat gitu. Sebenarnya itu jadi pola, bukan pertanyaannya di masjid atau di luar masjid. Anda sholat di rumah, Anda sholat di masjid, sama saja. Untuk sholat wajib itu rumusnya sederhana. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kamu hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Yang mana Nabi mencontohkan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau bisa, afdol lagi, surat di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi kalau Anda baca surat di rakaat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, rakaat kedua kulhu. Kenapa? Karena kulhu lebih pendek dari ara'aita gitu. Ya. Anda baca al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, surat pertama. Surat keduanya Anda baca ara'aita, karena surat yang pertama lebih panjang daripada surat kedua. Jadi intinya sederhana. Yang namanya sholat wajib, rakaat pertama, rakaat kedua pakai surat. Apakah Anda ini sholat di rumah, sholat di masjid, ya, sama saja. Kalau di masjid imam imam kan tidak dikeraskan bacaannya. Di rumah juga begitu kan.
Ya begitu waladhdallin amin, Anda baca surat. Tapi begitu imam ruku, hentikan surat yang Anda baca. Saya misalnya baru membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Imam sudah Allahu Akbar ruku. Saya hentikan bacaan surat saya ikut ruku. Tidak tamat juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Gitu. Kenapa Anda hentikan bacaan surat Anda saat imam ruku? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, kamu ruku. Jadi jangan sampai imam sudah ruku, Allahu Akbar, Anda masih kekeh menamatkan surat, bacaan surat. Ya sudah, Anda ruku saja. Inna a'tainakal kautsar. Baru segitu, imam sudah Allahu Akbar, ya udah Anda ruku saja. Nah itu kalau Anda sholat berjamaah dan surat Anda belum selesai. Tidak apa-apa, tidak selesai, langsung Anda ikut ruku, ya. Dan baca surat di rakaat pertama dan kedua dalam sholat wajib itu kategorinya sunnah. Artinya sekiranya Anda tidak baca surat, imamnya ngebut gitu ya, waladhdallin amin, belum Anda baca surat, imam sudah ruku, ya sudah Anda ruku saja. Tidak perlu membaca surat-surat yang Anda hafal dari Al-Quran, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya sahabat-sahabat sekalian, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat pertanyaan berikutnya, ya. Pertanyaan berikutnya, oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar anak laki-laki itu penghalang waris bagi saudara kandung. Apakah ini benar Ustaz? Iya, benar. Benar. Jadi anak laki-laki itu menjadi penghalang waris bagi saudara kandung. Saya punya anak laki dan saya punya adik-adik, ya. Ada beberapa adik, saya punya adik. Saya anak paling gede, saya punya adik. Dan saya punya anak laki. Maka kalau saya meninggal, harta saya tidak ada sedikit pun yang turun kepada adik saya. Kenapa? Karena saya punya anak laki. Jadi kalau ada yang mengatakan anak laki itu pemagar harta, emang benar. Ya. Anak laki-laki itu pemagar harta warisan. Jadi kalau saya meninggal, ya, karena saya punya anak laki, punya anak perempuan, ya sudah, berkutat di situ. Walaupun saya punya adik banyak, sepeser pun mereka tidak dapat harta warisan saya. Tidak. Kenapa? Karena saya punya anak laki. Jadi kalau saya meninggal, ya, ibu saya masih ada, istri saya ada, anak saya ada. Nah, yang dapat warisan cuma ibu saya, istri saya, dan anak-anak. Sudah. Kenapa? Karena ada anak laki. Tapi kalau saya tidak punya anak laki-laki, anak saya perempuan semua, nah, adik saya dapat. Jadi kalau Anda bertanya, betul nggak Pak Am, anak laki itu menjadi penghalang waris untuk saudara-saudaranya? Iya. Jawabannya iya, ya. Oleh sebab itu, ya, bagian anak laki-laki juga lebih banyak dari bagian anak perempuan. Itu juga merupakan ketentuan. Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan bagi laki-laki itu mendapat 2 kali bagian perempuan. Saya punya anak laki, saya punya anak perempuan. Nah, anak laki-laki saya mendapat 2 kali lipat dari anak-anak saya yang perempuan. Dan anak-anak laki-laki itulah yang menyebabkan adik-adik saya terhalang. Nah, gitu.
Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lebih dekat mana nasab anak dibanding dengan saudara laki-laki? Dan mana yang harus lebih didahulukan, anak laki-laki atau saudara? Dan lebih bertanggung jawab kepada siapa? Ya tentu saja anak ya, gitu loh. Mau anak laki, mau anak perempuan. Jadi begini saudara-saudara sekalian. Saya punya anak dan saya punya saudara. Adik punya adik. Mana yang paling harus saya nafkahi? Ya anak saya. Bukan adik saya. Begitu nggak? Begitu. Jadi kalau Anda bertanya, mana yang lebih dekat nasab? Anak lah. Daripada adik. Secara nasab itu lebih dekat anak. Buktinya apa? Kalau anak saya menikah, siapa yang jadi wali? Ya bukan kakak saya. Kalau saya punya kakak, bukan adik laki-laki saya, ya sayalah bapaknya. Gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Am, siapa yang paling kuat nasabnya? Ya paling kuat nasab mah anak, gitu loh. Itu sebabnya di akte kelahiran yang dituliskan bukan saudaranya, ya bapaknya lah, ya Ahmad bin Agus. Masa ujung-ujung ngambil saudaranya? Nah, jadi dalam perspektif Islam, kalau kita bicara siapa yang paling diprioritaskan dalam pemberian nafkah adalah anak dan istri. Ya, anak dan istri. Dan ketika seorang suami menafkahi keluarganya, itulah sedekah terbaik. Itulah sedekah terbaik. Itu sebabnya bagi orang yang penghasilannya terbatas, pas-pasan, penghasilan saya pas-pasan, sampai saya tidak bisa bersedekah, maka apa yang saya berikan kepada anak dan istri, itulah sedekah terbaik saya. Makanya aneh kalau ada orang yang dia rajin sedekah sana sini, tapi sama istri pelit, sama anak pelit. Ini aneh sebenarnya. Sebab harusnya sedekah yang paling utama mah kepada keluarga. Sebaik-baik manusia itu yang baik kepada keluarganya. Kan ada orang yang kalau ke keluarga itu pelitnya, na'udzubillah. Ke istri pelit banget, ke anak pelit banget. Tapi dia dermawan ke teman-temannya. Sering ditraktir sama dia tuh ya. Ayo, saya traktir, kan gitu. Tapi boleh dikatakan dalam sebulan asa nggak pernah gitu bawa istri untuk makan, seperti halnya dia traktir teman-temannya di luar. Jadi ada laki-laki yang dia tuh lebih dermawan gitu kepada orang lain ketimbang kepada keluarganya. Padahal menurut ajaran Islam, kalau kita jadi orang dermawan itu ke keluarga dulu, gitu loh. Bahkan ketika kita mau menyantuni, ya, maka yang harus kita santuni itu yang ada dalam lingkaran keluarga. Kalau saya misalnya mau menyantuni anak yatim, cari anak yatim yang ada dalam lingkaran keluarga. Yatiman dza makrobah. Anak yatim yang masih ada dalam ikatan kekerabatanmu, gitu loh. Jadi ternyata itu aturan saudara-saudara dalam Islam tuh. Jangan sampai saya misalnya ke anak yatim A, B, C yang jauh, saya dermawan. Hari anak yatim yang ada dalam keluarga saya tidak peduli. Allah mengatakan yatiman dza makrobah. Kalau kamu mau berbuat baik kepada anak yatim, coba cari yatim yang ada dalam lingkaran kekerabatan. Ya. Nah, termasuk di dalamnya Anda yang ngurus dana perusahaan, di situ ada dana untuk anak yatim, cari dulu dong anak yatim yang dekat kantor Anda. Coba perhatikan apakah mang parkir yang di dekat kantor Anda itu perlu dibantu, ya. Jangan-jangan pedagang-pedagang dekat kantor Anda ada yang yatim. Ini mah perusahaan yatim tuh cari di NTB. Nah, jauh-jauh atuh. Ya kan? Cari NTB, cari yang di Aceh gitu.
Ari yang dekat kantornya tidak terperhatikan. Kan orang di kantor tuh tidak semua gajinya gede gitu loh. Coba kalau misalnya saya nih di kantor punya program dana dari perusahaan itu untuk anak yatim. Teliti dulu di karyawan saya. Ada nggak? Kalian punya saudara nggak yang yatim? Oh iya saya punya Pak. Oke. Kamu ada nggak? Nah udah dalam lingkungan kantor, ya kemudian cari di luar kantor. Maksudnya di situ mungkin ada mang parkir, di situ ada tukang buah deket kantor teh, di situ ada tukang gorengan. Itu dulu ya. Ini mah program anak yatim teh, cus langsung perusahaan di Bandung cari ya kan ke Sukabumi, cari ke Cianjur. Hari yang di dekat halaman Anda lupakan. Yatiman dza makrobah, yatim yang dekat secara fisik dengan kamu. Gitu. Nah, itu sebenarnya saudara-saudara rumus yang diajarkan oleh Islam. Anda nanya tentang kekerabatan ya, gitu. Ya, tentu lingkaran pertama itu adalah anak istri. Makanya kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada keluarganya. Catat, sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Nah, artinya apa? Bukan laki-laki yang baik kalau dia sering raktir orang tapi dia pelit sama keluarganya. Dia royal sama orang tapi pelit sama keluarganya. Itu tuh bukan orang baik, kata Nabi. Orang baik itu sebaik-baik kamu yang paling baik kepada keluarganya. Ya, kalau istilah dermawan ya dia dermawan pada keluarganya, pada keluarga dia, pada keluarga istri dia. Nah, baru dermawan kepada orang lain. Maaf, kan ada orang di kantor kayak gitu. Ya maksudnya di kantor Anda ada loh orang kayak gitu. Dia tuh dermawan sama teman-temannya, tapi pelit sama keluarganya. Oh, pelitnya na'udzubillah gitu. Nah, ini juga harus jadi bahan renungan untuk kita ya. Karena kan dalam berislam itu kita harus mengikuti bimbingan dari Allah dan Rasul. Tadi kan sudah saya bacakan ayatnya, yatiman dza makrobah. Kamu berbuat baik itu kepada kerabat terdekat dulu ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam Pak Am, doa apakah agar kita berusaha ditetapkan kolbu bahwa dia adalah jodoh kita? Karena setiap kali ikhtiar selalu tampak keburukannya, tapi rasanya tidak ingin menerima dia. Ya atuh ari Anda, kalau Anda udah gak srek, kenapa Anda tetap berdoa? Ya, Pak Am, saya selalu berdoa agar dia jadi suami saya, tapi saya tahu karakter dia buruk, tabiat dia buruk, seolah-olah Allah menampakkan keburukannya. Ya udah tuh tinggalkan. Ari Anda jangan, kalau hidup, kalau berpikir itu jangan ribet. Anda berdoa, ya Allah, ya, kalau dia itu akan jadi baik, akan jadi kebaikan, ya Allah, sekiranya dia baik untuk duniaku, akhiratku, ya Allah, jadikan dia suami saya. Udah gitu teh ditampakkan. Anda lihat kelakuannya buruk, tabiatnya buruk, terus Anda kekeh ngadoa sama dia, gimana sih? Ya sudah tuh tinggalin aja. Ya, itu kan namanya istikharah. Dengar ya, yang namanya istikharah itu dengan sholat istikharah, dengan doa. Kan doanya apa? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan atas dasar ilmumu. Jika yang saya pilih ini baik untuk dunia saya, untuk akhirat saya, mudahkan dan tetapkan hati saya, teguhkan hati saya. Tapi sekiranya dia akan buruk untuk dunia dan akhirat saya, ya Allah, jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, dan ya Allah, ganti dengan yang lebih bagus. Setelah Anda istikharah, Anda menemukan ini buruk, ini buruk, ini buruk, tapi tetap Anda kekeh, gimana sih? Ya sudah, katanya Anda istikharah minta yang terbaik, ku Allah ditunjukkan keburukannya. Tabiat sifatnya itu sekarang kok jadi kelihatan banyak mengecewakan dan tampak gitu. Anda jadi ragu. Da mayuribuka ila malayuribuka. Tinggalkan kalau kamu ragu. Ya. Nah biasanya sukin, tapi Pak Am, saya udah lama sama dia. Ya udah,
Ongkoh katanya Anda teh istikharah. Udah ada jawaban istikharah. Dah tuh udah gak enak saya teh sama dia teh udah lama. Nah udah, kalau itu mas saya juga tidak bisa komen atuh. Ya ambil aja semau kamu. Ya istilah semau Anda saja ambil kalau begitu, gak usah nanya lagi. Kenapa? Kan sudah jelas doanya. Ya Allah, beri saya kemantapan. Ternyata setelah istikharah Anda jadi lihat keburukan jadi tampak terus. Sepertinya tuh kok ditampakkan keburukan, tapi aku udah lama sama dia. Nah gitu ya. Ya sudah, harusnya mah Anda tinggalkan. Berarti itu jawaban istikharah Anda gitu. Nanti akan ada muncul lagi, tapi saya gak enak sama orang tua saya sudah ngenalin dia, saya gak enak sama. Nah ujung-ujungnya gak enak. Ya, kalau Anda mengambil jodoh atas dasar gak enak, pasti rapuh. Ya gak enak kan. Duh aku teh gak enak pasti rapuh. Ya gak? Gitu. Boro-boro jodoh atuh. Anda beli barang aja, aduh gak enak sama yang jualannya. Saya teh beli aja kan gitu. Aduh sebenarnya saya gak perlu barang itu, tapi gak enak percaya itu barang yang saya beli gak saya pakai. Kenapa? Habis belinya atas dasar aduh gak enak gitu. Ya. Nah kan kalau kita beli itu atas dasar perlu. Oh iya, aku harus beli barang ini. Ya. Maka kalau aku beli barang ini atas dasar perlu, insya Allah dipakai. Tapi kalau saya beli barang itu atas dasar nggak enak, itu cuma disimpan aja di laci. Kebayang nggak Anda menikah, udah tahu keburukannya, tapi ada kata-kata nggak enak atuh Pak Aam, dalam setiap undangan udah saya bawa, nggak enak atuh Pak Aam. Nah makan itu nggak enak, ya. Makan itu nggak enak. Apa yang terjadi? Anda rapuh, ya. Anda rapuh kalau Anda menikah atas dasar nggak enak sama orang, ya. Padahal nanti kalau Anda udah nikah, apa peduli orang sama Anda? Ya gak sih? Banyak orang yang, aduh aku teh gak enak ini. Terus, kalau Anda udah nikah, emang orang peduli sama Anda? Kita ini seringkali mengambil keputusan atas dasar orang peduli sama kita. Kita khawatir orang peduli. Padahal apa pedulinya? Ya, begitu. Ya, itu biasa kegalauan yang sering terjadi bagi orang yang belum menikah, ya. Makanya saya jawabannya tegas karena Anda galau, kan gitu. Oke, saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat, pertanyaan tadi nampaknya mengakhiri kebersamaan kita di bedah masalah pagi ini. Dan insya Allah nanti malam jam 19.30 ada materi Al-Hikmah Online Series. Aku ingin berbicara kepadamu. Aku ingin bicara kepadamu. Ini materi kaitannya dengan masalah bagaimana kita membangun relasi dalam perspektif agama, relasi dengan orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita. Ya, yang ada di lingkaran terdekat kita. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita, menjadi pendengar yang baik untuk pasangan hidup kita. Sebab seringkali kita ini bisa sabar mendengar ocehan, omongan orang, tapi kita nggak sabar dengar omongan anak, omongan istri, omongan suami. Boleh jadi saya lebih kuat gitu, tahan denger sampai setengah jam ya orang ngomong sama saya. Tapi saya tidak kuat walaupun cuma 3 menit dengar omongan istri. Saya bisa kuat setengah jam dengar omongan teman saya yang ngoceh, yang gak ada isinya itu. Tapi saya kadang gak kuat hanya 5 menit saja dengar omongan anak. Nah, itu akan kita bahas. Bagaimana bisa begitu? Ya. Nah, itu dibahas Aku Ingin Bercerita Kepadamu. Hari ini jam 19.30 di Al-Hikmah Online Series. Info lebih jauh, sahabat-sahabat bisa lihat di Instagram saya, ya. Dan saya perlu sampaikan jazakumullahu khairan katsira pada Bapak Ibu yang sudah berwakaf demi kebahagiaan Anda. Catat ya, kalau saya
tiap pagi sampai istilahnya berbusa gitu ngajak sama Anda, yuk wakaf. Dan sebenarnya mah itu bentuk kasih sayang saya kepada rekan-rekan. Sebab pada akhirnya kan yang akan menikmati Anda juga gitu. Kebayang nggak? Saya dan Anda nanti bakal dikuburkan. Seperti halnya saudara-saudara kita yang sudah dikuburkan. Terus apa yang dibawa gitu loh. Nah, sok wakaf. Saya kan sering bilang, wakaf. Kenapa? Wakaf itu amalan orang yang cerdas. Karena 1 kali, 2 kali, sampai kiamat pahalanya ngalir. Gitu. Ya gak sih? 1 juta yang Anda wakafkan itu abadi. 1 miliar yang Anda belikan untuk rumah, ya Anda mati kan diwariskan pada anak cucu Anda. Gitu loh. Makanya kan saya selalu, yuk saudara-saudara wakaf, hayu. Itu tuh sebenarnya kasih sayang. Ya. Ada yang, meni asa bosannya si Pak Aam ngajak wakaf dia wakaf. Itu tuh kasih sayang saya sama Anda. Ya. Kalau saya ngajak yuk kita bersedekah. Kenapa? Itu tuh kasih sayang saya sama Anda supaya anak kita soleh, perusahaan kita berkah, rumah tangga kita berkah, itu dengan sedekah, dengan infak. Kalau amal kita ingin abadi, itu dengan wakaf. Jadi ada pintunya begitu. Nah, Anda yang ingin berwakaf untuk pembangunan masjid, percikan iman, untuk membangun peradaban, ya, maka silahkan transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008 13.910.5008. Gampangnya 13.910.5008. Itu Bank Mandiri. Tapi kalau nawaitu Anda mau memberkahi, ya, perusahaan Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, niat Anda infak atau sedekah, nah itu transfernya ke Bank Mandiri juga, nomor rekeningnya beda, karena nanti peruntukannya beda. Kalau yang infak sedekah itu kita peruntukan untuk kegiatan dakwah digital, termasuk untuk perpustakaan masjid. Kita sebar Al-Quran ke daerah-daerah yang membutuhkan, ya. Kita sebar buku. Nah, sehingga dari yang kita sebar itu pasti ada yang jadi kebaikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Nah, kalau yang sedekah itu Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Itu nawaitunya sedekah atau infak. 13.054.54.1100, ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah selalu menolong kita, dan semoga sisa umur yang kita punya kita bisa isi dengan amalan-amalan terbaik untuk bekal pulang nanti. Saya Aam Amiruddin undur dulu. Insya Allah besok hari Kamis 6 Agustus kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.